Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita ketemu lagi di kelas 11A. 11A pelajaran sejarah kebudayaan Islam di jam ke-3-4. Ya, alhamdulillah sudah jamnya siang menuju sore. Semoga anak-anak masih sehat, masih fokus. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita refleksi tangan dulu atau fokus dulu ya. Ya. Semuanya tangannya diangkat ke atas, ikutin ibu. Ketika ibu buka, maka tangannya dibuka, dibilang tutup, tangannya ditutup. Seperti ini. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ya itu Rusdi nggak lihat tangannya dibuka tertutup. Wah. Oh ya, ini Bu, sudah Bu. Tutup. Buka, Itu Bu. buka, tutup. Mari berhitung. 1, 2, Satu Ibu. 3, 4. Ya, ini anak-anak kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Tema kita kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Ibu guru baru dan kita menginjak bab yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Tujuan pembelajarannya mengevaluasi peradaban Islam masa Daulah Mughal. Anak-anak sudah lihat ada yang depan? Iya. Sudah, Bu. Dari pelajaran Ibu lihat semuanya alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat walaupun semuanya sepertinya sudah kenyang. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah ke kota India? Tidak pernah, Pernah, Bu. Kalau lihat film India Tidak. pernah. Film India aja, Bu. Benar, anak SMA paling senang kalau namanya film India. Kenal dengan film India? Nah, Syukur Bu. Sudah akbar, Bu. Apa itu film India ya kan? Nah, ini kita belajar tentang mengevaluasi kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Lanjut, yang kedua kita akan bahas bagaimana Daulah Mughal itu berdiri. Tidak dengan tiba-tiba anak-anak ya. Iya. Daulah Mughal adalah kerajaan pertama di benua India. Sebagai kotanya yaitu New Delhi. Nah, sekarang kita pernah sering lihat HP. Kalian punya HP kan? Nah, sekarang zaman Android luar biasa. Semua bisa di-share anak-anak, ya kan? Mau ke India, kita ke India, keluar. Wes, gampang kan? Anak SD aja bisa main HP lagi, apalagi anak SMA. Nah, lanjut. Daulah Mughal didirikan oleh pendatang dari Asia Tengah bernama Jahiruddin Muhammad Babur. Dari etnis Mughal, keturunan Genghis Khan. Nah, lanjut. Masa kejayaan Daulah Mughal. Masa kejayaan Daulah Mughal itu pada masa pemerintahan Akbar atau 3 raja penggantinya adalah Jahangir, Sajihan, dan Aurangzeb. Setelah itu Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan karena nah, yang ketiga, apa itu kemajuan peradaban Islam Daulah Mughal? Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjut masalah ini, Ibu akan sedikit memberi gambaran kemajuan Daulah Mughal. Yang pertama, ya, ada beberapa peninggalan Mughal di berbagai bidang, yaitu seni budaya, sistem sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Nah, anak-anak, kalau kita bicara seni budaya, di India luar biasa. Pertama, ada yang poin terakhir, nomor 5. Inovasi pembelajaran. Tapi ketika disuruh bersolawat, menghafalkan hafalan doa-doa sholat, susah. Karena apa? Kita adalah penikmat, apalagi kalau sudah dengar lagu-lagu yang luar biasa, wah jangan ditanya Pak ya. Ya Kak ya, nah, semuanya anak-anak semuanya pasti suka. Yang kedua ada sistem sosial, ekonomi, sistem sosial. Nah, akan Ibu bahas satu persatu. Ada peninggalan Mughal di bidang politik dan pemerintahan. Adapun
berbagai peninggalan di bidang politik dan pengetahuan di masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar menerapkan Tahun daya atau sabut itu maksudnya sekolah saja, cuman dia tahun diubah tahun Bagian ada ajarannya. tangkal kayak itu bagian. terdapat beberapa sulakul pada masa politik Daulah Mughal. Yang pertama, menghapus jizyah atau pajak bagi non-muslim. Nah, maupun agama muslim ataupun non-muslim tidak dikenakan pajak. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang sama. Nah, ketiga, membentuk undang-undang pernikahan, bahwasanya tidak ada undang-undang pernikahan, siapapun saja yang mau boleh, tapi pada saat Daulah Mughal semuanya diberi undang-undang. Terus yang keempat, menghapus pajak pertanian bagi petani miskin. Nah, bahwasanya pajak Mohon maaf Ibu dosen. maka tidak Keluar Kak. kelima, menghapus tradisi perbudakan dari tawanan perang. Nah, Tahu Ibu Ano, Bapak Abdi. Oke, maaf. Daulah Mughal. Lanjut, Ibu akan menjelaskan peninggalan Mughal di bidang ekonomi. Yang peninggalan Mughal di bidang ekonomi, ada perekonomian Daulah Mughal ditunjang dari bidang pertanian. Di masa itu hubungan petani dengan pemerintahan diatur baik. Pengaturan itu lewatlah hasil pertanian. Nah, hasil pertanian dalam negeri itu juga diekspor ke luar negeri. Lanjut, peninggalan Mughal di bidang sosial. Jalan ke Bu. Jalan. Semenjak Islam ke India, kasta sosial yang telah menerima daging ratusan tahun lamanya dihapuskan karena Islam tidak mengenal kasta. Nah, kita lihat Bu di India sebelum masuk ke Pernikahan loh. Itulah efek sampingnya, anak-anak sekalian. Sampingnya Daulah Mughal masuk ke India, bahwasanya ada namanya persamaan atau kesetaraan gender. Kita perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Terus kasta itu dihapuskan. Tidak ada lagi kasta rakyat jelata, brahmana, waisa, sudra, semuanya sama. Karena apa? Di dalam agama Islam semuanya sama. Yang membedakan hanya iman dan takwa. Nah, itulah efek baiknya Daulah Mughal peradaban Islam masuk ke India. Lanjut. Nah, ada beberapa peninggalan Mughal di bidang seni dan budaya. Anak-anak bisa lihat gambar di depan. Yang pertama, Taj Mahal. Nah, walaupun Taj Mahal kita tidak pernah lihat di Iya, Bu. India, tapi kita sering Taj Mahal. menonton di televisi. Iya, Bu. Ya kan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Luar biasa indahnya, begitu mewahnya. Wis, dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya Argiman Banu Begum atau yang lebih dikenal dengan Mumtaz Mahal. Nah, ia meninggal setelah melahirkan putrinya ke-14 bernama Gauhara Begum. Nah, Taj Mahal juga merupakan mahakarya arsitektural yang dirancang oleh arsitek bernama Ustadz Isa Muhammad Afandi dan menjadi salah satu keajaiban di dunia. Iya. Walaupun kita tidak pernah ke Taj Mahal, tapi kita tahu bahwa Taj Mahal adalah luar biasa mahakarya keajaiban di dunia. Lanjut, yang kedua, apa itu peninggalan dalam seni dan budaya Daulah Mughal? Ada Benteng Merah. Benteng Merah adalah bangunan yang didirikan oleh Shah Jahan pada tahun 1638 Masehi. Kenapa dinamakan demikian? Karena dinding Warnanya raksasa merah. terbuat dari batu pasir berwarna merah. Yang melimpah ke 8 sisinya. Lanjut. Kita bahas yang kemudian adalah kemunduran Daulah Mughal. Daulah Mughal meredup dan hancur berawal dari wafatnya Aurangzeb dan generasi penerus Sultan Mughal tidak mampu mempertahankan wilayah yang luas. Adapun kemunduran daulah ini disebabkan faktor internal dan eksternal. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan singkat materi kita hari ini. Kemajuan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan masa Daulah Mughal. Ibu akan membagi kalian per kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok pertama itu akan mengevaluasi bagaimana tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Yang kedua, bagaimana strategi dan kebijakan pemimpin Daulah Mughal. Yang ketiga, bagaimana kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Akan kita dengarkan di kelompok. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini,
Adakah yang dapat menyimpulkan atau yang bertanya? Nanti kesimpulan aja Bu ya. Ya. Saya simpulkan kan Bu? Simpulkan ya. Kami orang 15 lah, misalnya hari ini juga. Pagi tadi. Bu Jamiah, suara saya ada Bu. Ya, Suara saya terdengar. dengar Bu. Iya, kedengaran. Saya simpulkan ya Bu ya tentang pertemuan kita hari ini. Sama. Mau pipis gitu. Tadi kita dengar Ibu menjelaskan tentang Dua kemajuan juga nih. peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, kesimpulannya ternyata Mughal ini merupakan daulah Islam yang terakhir yang ada yang memerintah di India. Nah, kemudian banyak peninggalan-peninggalan daulah Mughal itu yang ada di India, baik dari bidang budayanya, sistemnya, sistem sosialnya, ekonominya, politiknya, hukum, sampai ke pemerintahannya. Nah, itu bisa kita lihat sekarang. Terus peninggalan dari daulah Mughal itu ada di dalam bidang seni dan budaya berupa arsitektur bangunan yang sangat megah dan indah, yang sangat mengagumkan. Ada Taj Mahal, ada Benteng Merah, ada Masjid Jama, ada Istana Agra. Nah, kemudian kesimpulan yang selanjutnya itu tentang kemunduran daulah Mughal itu Bu, ada dua faktor. Secara internal, faktor yang kedua yang membuat dinasti Mughal itu hancur adalah karena faktor eksternal. Ya, terima kasih Hajrah atas kesimpulannya. Nah, itu tadi kesimpulannya yang dapat Hajrah simpulkan. Semoga yang lainnya dapat menyimpulkan bahwasanya kemajuan peradaban Islam di Daulah Mughal itu memberikan efek yang luar biasa buat kita, khususnya anak-anak muda bangsa sekarang, bahwasanya kita tidak boleh melupakan sejarah, walaupun kadang sejarah melupakan kita. Ya kan anak-anak? Jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar, karena belajar adalah masa yang paling kita tunggu, karena setelah kalian lulus tidak akan lagi belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya masih ada, kita akan bahas di bab yang selanjutnya, yaitu Daulah Safawi. Nah, anak-anak masih ada tugas yang lainnya yang belum kita pahami, nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sebelum selesai pelajaran ini, kita sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pulang, Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa peralatan dan alas tubuhnya semuanya disimpan. Kita siap-siap untuk berdoa pulang. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa pelajaran telah selesai. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.